Hai, hai, kembali lagi di channel aku Mia Matt gitu ya. Konten paling bermanfaat dan paling berfaedah di dunia ini. Kalian mahasiswa baru Universitas Negeri Medan, baik itu S1, S2, bahkan S3. Nah, mungkin udah pada dengar kali ya bahwa di Universitas Negeri Medan itu menggunakan kurikulum berbasis KKNI. Jadi bakalan ada 6 tugas yang bakalan menemani hari-hari kalian berkuliah di kampus ini gitu. Nah, jadi kalian penasaran nih apa saja sih tugas-tugasnya dan bagaimana sih cara mengerjakannya? Ini guna ngerjain ini tuh apa gitu. Biasa mahasiswa berpikir kritis gitu kan. Ini kegunaannya nih apa gitu. Dan ini penting nggak sih untuk dikerjakan, dan jika nggak ngerjain itu boleh nggak atau ada konsekuensinya nggak? Itu bakalan aku jawab di video kali ini. Maka dari itu tonton terus video ini sampai habis. Enjoy! Jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, and share. Wait, sini. Oke, sini. Hai, kembali lagi di channel aku Mia Matt. Nah, pada video kali ini aku berada di Digital Library Universitas Negeri Medan. Jadi bakalan ya sekalian jelasin kepada kalian. Nah, sesuai dengan judulnya, aku bakalan ngasih tahu kalian mengenai tugas KKNI di Universitas Negeri Medan. Nah, jadi sebelum itu aku mau ngucapin selamat buat kalian yang lulus di kampus Universitas Negeri Medan ini gitu. Selamat buat kalian mahasiswa baru S1, S2, bahkan S3 gitu. Selamat buat kalian, congratulations semuanya lah ya. Untuk kalian semua, selamat bergabung di kampus ini, kampus para impian gitu ya. Dan harus banyak bersyukur karena di luar sana banyak yang ingin masuk di kampus ini gitu. Nah, jadi langsung aja ya, aku bakalan jabarin mengenai tugas KKNI di Unimed. Jelasinnya bakalan sambil berdiri dan ada pegel sih. Gak apa-apa lah untuk demi kalian ya, apa yang enggak. Sebenarnya tugas KKN ini udah diterapkan ke semua kampus atau perguruan tinggi di Indonesia. Cuman memang di Unimed lah kampus yang dengan sedemikian rupa semuanya diaplikasikan gitu tugas ini. Jadi bakalan ada 6 tugas yang bakalan dikerjain mahasiswa di Universitas Negeri Medan. Atau aja tugas KKN itu ada 6. Keenam tugas itu ada TR, CBR, CGR, RI, ada MR, dan terakhir ada TPW, yaitu tugas project work. Nah, aku bakalan jabarin salah satu nih. Yang pertama itu adalah tugas rutin. Nah, tugas rutin itu bersifat individu. Sini mahasiswa itu mengisi lembar kerja atau LK gitu, yang bakalan dikasih oleh dosen sesuai dengan mata kuliahnya. Misalnya nih, ada mata kuliah kepemimpinan. Nah, nantinya dosen di pertemuan awal perkuliahan mereka bakalan ngasih yang namanya RPS. Kemudian bakalan dikasih LK juga. Jadi LK itu dikasih di pertemuan pertama, kemudian bakalan dikasih lagi minggu berikutnya. Setiap pertemuan itu ada. Cuman ya tergantung dosennya sih gitu. Namanya tugas rutin kan. Nah, jadi biasanya itu dikasih LK gitu, lembar kerja berisi dari 3-5 soal yang bakalan dikerjain oleh mahasiswa itu sendiri. Itu merupakan literasi materi yang akan dijelaskan gitu. Jadi sebelum nantinya dijelaskan materinya, ada kayak pengantarnya gitu loh. Jadi tugas itu kita kerjakan, minggu depannya dikumpul dan dipresentasikan. Biasanya ada yang dipresentasikan, ada yang enggak gitu. Atau dikumpul aja. Tapi itu bahan ya atau pelajaran yang akan kita cari gitu di hari itu. Jadi sebelumnya kita pelajari dulu di rumah, itu maksud dan tujuannya. Jadi sebelum kita masuk ke perkuliahan dengan mata kuliah itu, kita belajar dulu di rumah dengan LK ini. Jadi mahasiswa itu sudah tahu apa yang mau diajarkan oleh dosennya, dan kita itu udah punya sumber sendiri gitu loh dengan LK ini. Jadi lembar kerja ini bukan asal-asalan, tapi kita jawab sesuai dengan sumber buku atau jurnal mana gitu. Nah, yang kedua CBR. CBR itu Critical Book Review. Nah, tugas ini merupakan tugas individu yang mengkaji sebuah buku sesuai dengan mata kuliahnya gitu. Ya, mata kuliahnya kepemimpinan, berarti ya cari buku-buku mengenai kepemimpinan seperti itu. Nah, tujuan kita
untuk kerjain tugas CBR ini apa? Jadi yang pertama itu hati mahasiswa untuk merumuskan definisi konseptual berdasarkan teori-teori yang berkembang dari buku yang direview. Dan mahasiswa dapat meringkas buku, lalu membandingkan dan menghubungkan isi buku yang direview dengan buku-buku yang relevan. Kemudian tugas ini dapat melatih mahasiswa untuk berpikir kritis dalam berargumentasi. Dan itu berargumentasinya berdasarkan teori gitu, nggak asal-asalan. Cara mengerjakan CBR ini, yang pertama, kamu harus siapkan buku yang utamanya gitu. Buku utamanya itu apa yang mau direview. Jadi kalau saran sih ya, cari buku yang lengkap gitu isinya. Yang lengkap itu isinya. Jadi misalnya nih mata kuliahnya kepemimpinan, cari buku yang lengkap mengenai kepemimpinan. Isi-isinya tuh lengkap gitu. Nah kemudian carilah buku minimal 2 buku yang relevan untuk dibandingkan dengan buku yang direview. Nah jadi CBR ini tugas kita itu untuk membandingkan isi buku utama dengan buku pembanding gitu. Biasanya sih dosen ada yang minta 1 buku aja yang dibandingkan dengan buku utama, ada yang minta 2 buku pembanding dan 1 buku utama, ada yang minta 3 buku, jadi terserah dosennya. Jadi yang bab 1 itu biasanya sama tuh semuanya gitu. Jadi bab 1 dalam CBR itu formatnya semua sama, rasionalisasi CBR gitu. Nanti bab 2-nya meringkas isi buku. Kemudian bab 3-nya kalian disitulah membandingkan isi buku utama dengan buku pembanding, seperti itu. 2 udah ngeringkas, bab 3 kamu hubungkan dengan pengertian yang satu dengan pengertian lainnya. Jadi misalnya nih bukunya kepemimpinan, mata kuliahnya kepemimpinan, bukunya tentang kepemimpinan lah ya kan, mungkin lah aljabar linier kan. Nah jadi setelah kamu dapat buku utama itu diringkas di bab 2. Kemudian setelah diringkas isi bukunya itu semua isi bukunya diringkas dikit-dikit aja sih, namanya ngeringkas kan. Janganlah satu buku ulang ringkas, itu bukan ngeringkas namanya, ngejiplak ya. Bab 3 itu pembahasan isi buku. Disitulah kalian membandingkan isi buku utama dengan buku pembanding. Misalnya nih, menurut Susilo 2018 halamannya gitu kan kayak body note, bahwa kepemimpinan adalah gini-gini. Sedangkan menurut Marpuah 2017 halaman body note-nya bahwa kepemimpinan itu ini loh gini. Baru sih dari ketiga pendapat di atas baru disimpulkan. Berdasarkan ketiga pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah ini. Baru kita simpulkan pakai bahasa kita sendiri seperti itu. Setelah kita hubungkan, kita analisis, kita bandingkan. Setelah kita bandingkan, kita buat simpulannya. Itu sih di CBR. Kemudian di bab 4-nya penutup, yaitu kesimpulan, baru kelebihan dan kekurangan isi buku. Dan yang terakhir, lampirkanlah sampul buku, kemudian biografi penulisnya, daftar isi, seperti itu. Itu perlu ya, biar ada barang buktinya. Buku apa sih yang kamu ambil? Nah, kemudian kita masuk ke 3, yaitu CJR, yaitu Critical Journal Review. Di CJR ini merupakan tugas individu atau tugas kelompok. Itu sesuai dengan arahan dosen sih, mau dia tugas kelompok atau tugas individu. Tugas ini mengkaji sebuah artikel yang dipublikasikan baik di jurnal nasional maupun internasional. Ya, hampir sama sih seperti CBR. Jadi melatih mahasiswa itu merumuskan definisi konseptual berdasarkan sumber-sumber seperti dari jurnal nasional maupun internasional, kemudian dapat membandingkan isi jurnal dan dapat menghubungkan jurnal yang direview dengan yang relevan. Lalu bisa juga mahasiswa itu melatih itu dapat berargumentasi atau berpikir secara lebih kritis dengan adanya CJR ini. Itulah perlunya manfaat dari kita ngerjain tugas ini. Jadi cara kerja untuk mengerjakan CBR dan CJR, jadi itu hampir sama. Kalau misalnya CBR itu kan membandingkan isi buku, tapi kalau CJR dia membandingkan isi jurnal. Jadi kalau misalnya buku tadi kan carilah buku gitu kan, buku utama sama buku pembanding, kira-kira 3 buku. Nah kalau jurnal carilah minimal kayak ada 3 jurnal gitu, minimal 2 sih. 2 jurnal, 3 jurnal, atau 4 jurnal itu tergantung pada dosennya. Mau berapa jurnal sih yang mau direview dan dibandingkan gitu. Nah tapi biasanya sih 1 jurnal utama, 2 jurnal pembanding. Ya hampir sama lah judulnya gitu. Janganlah berbeda kali. Apa yang mau dibandingkan kalau berbeda gitu kan? Ada juga yang nanya gitu. Harus sama gitu.
temanya tuh sama, tapi nggak mesti judulnya itu harus sama. Pokoknya hampir sama sih temanya, meskipun judulnya berbeda. Pokoknya temanya sama, tentang kepemimpinan. Bisa dibandingkan. Pokoknya ada hal yang untuk dibandingkan dari beberapa jurnal itu gitu. Jadi misalnya nanti bisa dibandingkan mengenai pengertian kepemimpinannya, atau mungkin ciri-ciri kepemimpinan yang bagus itu seperti apa gitu. Jadi ada loh hal yang mau dibandingkan. Jadi memang harus sama gitu kan, bukan harus identik, tapi memang ada isinya yang sama seperti itu yang akan dibahas. Jadi jurnal itu di Google, kalian ketik jurnal kepemimpinan, keluar itu. Jadi ini melatih juga mahasiswa untuk mencari atau mengakses di internet untuk mencari jurnal nasional maupun internasional. Kita masuk yang keempat, yaitu rekayasa ide atau TRI, tugas rekayasa ide. Di tugas ini berupa tugas individu yang bertujuan untuk melatih mahasiswa melahirkan ide atau gagasan atau subnovasi dalam mengantisipasi permasalahan mengenai mata kuliah yang diambil. Kalau mengenai permasalahannya kepemimpinan, berarti ya carilah solusinya gitu. Apa sih solusinya? Nah, jadi gagasan atau ide tersebut bersifat solusi serta teori dan diwujudkan dalam bentuk karya ilmiah populer. Seperti itu. Wah, tujuan kenapa kita mengerjakan tugas rekayasa ide ini. Nah, cara mengerjakan tugas rekayasa ide itu yang pertama, cari dulu permasalahan mengenai mata kuliahnya itu apa. Misalnya tentang kepemimpinan. Permasalahan sekarang yang terjadi itu apa gitu. Misalnya kepemimpinan kepada kepala sekolah gitu. Kepemimpinan kepala sekolah yang biasanya mungkin kurang dekat gitu ada pegawai bawahannya gitu. Bagaimana sih menciptakan kepemimpinan yang baik, yang sesuai dengan ciri-ciri kepemimpinan yang baik seperti apa gitu. Nah, jadi mungkin diangkat dari permasalahan tersebut, cari permasalahan dan cari juga solusinya. Nah, jadi yang pertama itu cari permasalahan gitu ya, atau isu mengenai mata kuliah tersebut. Nah, kemudian yang kedua, bab 2 itu identifikasikanlah masalahnya itu apa gitu. Dijabarkanlah gitu, tapi permasalahannya berdasarkan sumber juga. Jadi menurut buku ini bahwa kepemimpinan yang baik itu seperti ini loh kriterianya gitu. Tapi kenyataannya di lapangan seperti ini. Jadi kayak identifikasi permasalahan seperti itu. Nah, kemudian nanti di bab 3-nya lah berikan solusinya. Jadi solusinya itu apa yang harus dilakukan gitu-gitu. Jadi kita berikan permasalahan di bab 2, bab 3-nya solusi. Mengenai rekayasa ide. Rekayasa ide yaitu berupa masalah yang akan diberikan solusinya. Jadi yang kelima, kita masuk ke mini riset. Riset ini bersifat tugas kelompok. Nah, tujuannya itu untuk melatih mahasiswa untuk melakukan penelitian bentuk survei lapangan terbatas dengan kaidah-kaidah penelitian. Jadi kayak kita itu buat proposal penelitian, ada instrumen-instrumen penelitiannya, survei lapangan, kemudian ada analisis datanya dan juga pelaporannya. Seperti itu sih. Jadi kayak melatih mahasiswa itu untuk melakukan penelitian dan membuat proposal penelitian. Ini manfaatnya besar banget ya, apalagi kita di dunia pendidikan gitu kan, Unimed ini sangat dibutuhkan banget. Cara mengerjakan tugas mini riset ini pasti kayak kita buat proposal penelitian. Nah, jadi bab 1 itu mengenai terbelakang masalahnya, kemudian rumusan masalahnya, tujuannya itu apa, manfaatnya itu apa gitu. Di bab 2 landasan teori gitu. Teorinya itu apa, kemudian landasan teorinya itu apa. Jadi kita berargumentasi sesuai dengan sumber-sumber yang ada. Nah, ini sumber-sumber dari buku, jurnal, maupun yang lainnya. Nah, di bab 3 itu metode survei. Metode apa sih digunakan dalam survei lapangan yang terbatas ini, dijelaskanlah. Kemudian yang keempat, bab 4 itu hasil dan pembahasan. Jadi hasil dari penelitiannya itu apa, karena hasilnya kemudian dibahas dan dianalisis. Di bab 5 kesimpulan dan saran mungkin gitu. Daftar pustaka seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir itu tugas yang ke-6 yaitu TPW atau tugas project work namanya seperti itu. TPW ini merupakan tugas kelompok. Ketujuan untuk melatih mahasiswa untuk memimpin dan mengorganisasikan suatu kegiatan yang bentuk project gitu.
atau event seperti seminar, kemudian pelatihan, workshop, kemudian pertandingan, perlombaan. Jadi itu kayak kita itu buat proposal gitu, proposal kegiatan gitu. Apa sih? Atau memang project itu bisa kayak barang jadinya itu apa sih gitu. Dari yang udah kita teliti. Biasanya kalau matematika itu biasanya ada media pembelajarannya. Baru nanti kita perkenalkan. Nah, di project ini, tugas project ini. Kalau kepemimpinan mungkin bisa berupa proposal kegiatan mungkin ya. Seperti cara menyelesaikan tugas dari EPW ini, yaitu yang bab pertama, realisasi pentingnya kegiatan. 2, landasan teori mengenai proyek ini apa, landasan teorinya. Kemudian bab 3, metode apa sih dalam pelaksanaan kegiatan ini yang diambil atau yang digunakan tuh apa metodenya. Bab 4 itu hasil pelaksanaan dan pembahasan. Itu mungkin mengenai ke-6 tugas itu, udah ada 6 tugas semuanya udah aku jabarkan. Nah, jadi saran nih buat kalian-kalian bahwa ke-6 tugas ini saling berkaitan satu sama lain. Jadi triknya itu ya kalau bisa seragam gitu, mengenai temanya itu seragam. Misalnya tentang kepemimpinan kepala sekolah, ya dari CBR, CGR, rekayasa ide, mini riset sampai project itu tentang kepemimpinan kepala sekolah gitu, jangan yang lain. Tapi mungkin kalau misalnya nggak ada referensi yang lain, berbeda ya terserah, nggak apa-apa juga. Kadang aku juga beda-beda juga sih temanya, pokoknya ada aja. Jadi kayak gitu, pokoknya nggak harus temanya itu sama, cuman ya kalau bisa, karena kan lebih enak aja karena sumbernya itu udah ada di CBR, sumbernya udah ada di CGR, udah tinggal kita kembangkan di rekayasa idenya itu apa, risetnya apa, proyeknya itu apa gitu. Sebenarnya berkaitan. Kemudian untuk pertanyaan, kalau misalnya nggak kita kerjakan tugas yang ke-6 tugas ini, bisa nggak atau boleh nggak? Atau ada nggak konsekuensinya gitu ya kan? Konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Jadi tugas yang ke-6 tugas ini wajib hukumnya kalian kerjakan. Kalau nggak ngerjain, 0 nilainya. Mau sebagus apapun kalian UTS nilainya, UAS apa lagi gitu kan. Misalnya nih UAS kamu 90, UTS kamu 80, tapi CBR kamu nggak ngerjain, nilainya 0. Dan itu di kolom penilaian, aku pernah lihat gitu, kolom penilaian dosen tuh ngasih tahu gitu kan, ini loh kolom penilaian, dan ketika kamu nggak ngerjain salah satu 6 tugas itu, kamu bakalan 0 nilainya meskipun nilai kamu tuh tinggi di UTS atau UASnya. Jadi kayak apa ya, sia-sia banget gitu kan. Jadi ya memang harus dikerjakan. Nah, perlu diketahui juga bahwa semua formatnya itu sama ya semuanya. Jadi dalam pengerjaan tugas ini itu semuanya sama. Jadi kalau bisa cari-carilah, pandai-pandai lah. Cari di Google, bagaimana sih formatnya. Kakak-kakak senior banyak tuh ngupload di Google. Ambil formatnya, gimana penulisannya, tapi gantilah gitu. Jangan plagiat ya. Boleh. Kita harus ganti-ganti juga. Kita ambil, kita ganti-ganti, itu namanya memodifikasi dan itu nggak dilarang gitu. Memodifikasi dan itu jadi milik kita, seperti itu. Ini semua ada 6 tugas, itu per satu mata kuliah ya. Jadi semua mata kuliah bakalan dapat 6 tugas ini. Jadi kalian harus memang semangat terus ya kan, semangat terus belajarnya dan ngerjain tugasnya ya. Ingat juga orang tua kalian yang udah membiayai kalian kuliah di sini, dan itu sebenarnya untuk melatih kita juga sebagai mahasiswa. Sebenarnya ini sih terapan kita untuk nantinya di luar sana kita bakalan kayak gini loh, menyusun proposal kegiatan. Kita juga harus berargumentasi berdasarkan teori, nggak boleh ngasal-ngasal. Inilah kita dilatih dengan tugas-tugas ini, ditempa gitu ya. Seperti itu sih penjabarannya. Jadi, dan mungkin buat kalian-kalian yang mager ngerjain tugas atau gimana, pokoknya buat aja, jangan sampai nggak buat tugas ini karena sayang banget, 0 nilai kalian gitu. Kalau pembobotan nilai nih, aku kasih tahu ya pembobotan nilainya. Pembobotan nilainya yang pertama itu tugas rutin. Tugas rutin itu nilainya 10% diambil. Oke. Yang tiap minggu atau tiap pertemuan itu ada tugasnya, itu diambil 10% nilainya. Kemudian yang kedua, itu nilai gabungan dari CBR, CGR, sama rekayasa ide digabungkan dan itu diambil 10%. Coba, dari 3 tugas itu diambil 10%. Kemudian
mini riset sama project itu digabungin, diambil nilainya 15%. Lumayan lah 15% gitu kan. Nah memang agak payah ya mini riset sama tugas project ini. Nah kemudian yang terakhir, nilai gabungan dari UTS dan UAS itu 65% yang diambil. Wow, emang gede memang nilainya. Jadi kalau misalnya pengen punya IPK tertinggi gitu kan, IPK 4,00 mungkin ya, sarannya tuh dari aku kerjain aja, maksimalkan tugas-tugas ini gitu, karena percuma sih kita ngerjain juga tapi kita nggak maksimalkan, kayak sia-sia aja gitu apa yang kita kerjakan. Jadi maksimalkan, kerjakan semua tugasnya, jangan bermalas-malasan, maksimalkan juga di UTS dan UASnya, itu terpenting, dan semangat juga kuliahnya, seperti itu. Apa yang dijelaskan dosen, apa yang diminta sama dosen, lakuin aja. Oke, buat kalian terutama mahasiswa-mahasiswa baru, semangat terus kuliahnya, jangan bermalas-malasan karena di luar sana banyak yang ingin seperti kalian. Dan untuk itu, terima kasih udah tonton video ini, dan itu penjabaran mengenai tugas-tugas KKNI yang ada di Unimed. Kalau ada yang mau bertanya silahkan di kolom komentar. Aku Mia Med dari mahasiswa Pasca Sarjana undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.